Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Gerd Müller meninggal dunia. Gerd Müller meninggal dunia pada usia 75 tahun, Minggu 15 Agustus 2021. Dunia sepak bola pun berduka karena Müller adalah salah satu pesepak bola terbaik yang pernah ada. Müller yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, ia telah menerima banyak penghargaan individu saat masih aktif bermain. Salah satu trofi individu yang pernah diangkat Müller adalah Ballon d'Or pada 1970 silam. Rest in peace, Gerd Müller. Giroud beri kesan menggoda di laga uji coba AC Milan. Olivier Giroud langsung gemilang di laga uji coba AC Milan jelang Liga Italia. Giroud mampu bikin 3 gol dalam 4 laga. 3 gol tersebut tentu membuktikan kalau Olivier Giroud masih mampu bersaing di level tertinggi. Memang sayangnya 2 musim terakhir, Giroud lebih banyak menghangatkan bangku cadangan Chelsea. Pelatih AC Milan Stefano Pioli pun suka memainkan Giroud sebagai ujung tombak dalam skema 4-2-3-1. Namun terbaru, Giroud diplot bersama Ante Rebic dalam formasi 4-4-2 dan hasilnya cukup oke. Olivier Giroud dipastikan akan menjalankan debutnya bersama AC Milan di Liga Italia pada pekan pertama kontra Sampdoria, Selasa 24 Agustus dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tammy Abraham segera resmi jadi pemain AS Roma. Masa depan striker Tammy Abraham akhirnya menemui kejelasan. Striker Chelsea itu akhirnya tiba di Italia Minggu 15 Agustus 2021 untuk merampungkan kepindahan ke AS Roma. Untuk menggait Abraham, Roma diyakini harus mengeluarkan biaya transfer mencapai 40 juta euro plus bonus 5 juta euro. Chelsea memiliki opsi buyback di angka 80 juta euro. Roma menggait Abraham untuk diplot sebagai pengganti dari Edin Dzeko yang baru saja direkrut Inter Milan untuk menggantikan Lukaku yang hijrah ke Chelsea. Romelu Lukaku akhirnya beri salam perpisahan untuk Inter Milan. Romelu Lukaku resmi menjadi pemain Chelsea pada Jumat 13 Agustus 2021. Sejak transfernya resmi, Lukaku akhirnya memberi salam perpisahan untuk Inter Milan dan para penggemar mereka. Lukaku menulis pesan menyentuh yang ditunjukkan kepada para penggemar I Nerazzurri. Lukaku menyampaikan rasa terima kasih dan menegaskan bahwa akan tetap menjadi bagian dari Inter Milan. Menanggapi kekecewaan para penggemar Inter Milan, The Big Rom berharap Interisti paham dengan keputusannya karena kembali ke Chelsea adalah impiannya sejak lama. Tuchel beberkan masalah Chelsea yang bisa diselesaikan oleh Lukaku. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel membeberkan masalah yang dihadapi tim besutannya yang bisa diselesaikan dengan masuknya Romelu Lukaku ke skuadnya. Kendati menang 3-0 melawan Crystal Palace di laga pembuka Liga Inggris, pelatih Chelsea Thomas Tuchel merasa tim besutannya masih punya sebuah masalah yang belum terpecahkan. Pelatih asal Jerman itu merasa tingkat efisiensi Chelsea dalam konversi peluang masih rendah. Menurut Tuchel, Romelu Lukaku bisa membantunya mengatasi masalah tersebut. Terdepak dari skuad Barcelona, Coutinho merapat ke Lazio. Koeman seakan ingin menyampaikan pesan tegas bahwa ia tak memasukkan Coutinho ke dalam rencananya musim ini. Pemain asal Brasil itu tak ada di skuad Barcelona lawan Sociedad. Tak hanya itu, nomor punggung 14 yang sebelumnya menjadi milik Coutinho pun kini sudah berganti pemilik. Pemain muda asal Albania, Rema Nacela, yang kini mengenakannya. Kabar terakhir menyebut bahwa Barcelona memang telah menawarkan Coutinho ke klub Serie A Lazio. Bisa jadi kini proses kepindahannya tengah dibahas serius. Usai hajar Palace, Chelsea gelar uji coba dan menang 13-0. Chelsea rupanya belum puas meski bisa menghajar Crystal Palace di pekan pertama Liga Inggris.
Usai laga itu, diketahui Chelsea langsung menggelar uji coba. Weymouth menjadi lawan tanding latihannya bertanding di Cobham pada Minggu siang. Chelsea melakoni laga melawan Weymouth dengan serius. Beberapa pemain inti dimainkan di babak pertama. Chelsea bisa unggul 8-0. Di babak kedua, 5 gol lagi ditambah, sehingga total Chelsea menang 13-0 atas Weymouth. Laga melawan Chelsea sendiri dibagikan akun Twitter Weymouth. Para penggemar Chelsea mengikuti jalannya laga dari lini masanya. Tottenham versus Manchester City, juara bertahan tumbang. Manchester City memulai Premier League 2021-2022 dengan melawat ke Tottenham Hotspur Stadium. Juara bertahan mengambil inisiatif selepas kick-off, sementara tuan rumah mengincar dari serangan balik. Tak ada gol tercipta di babak pertama, sampai kemudian pecah kebuntuan di menit ke-55 ketika Son Heung-min menuntaskan serangan balik Tottenham Hotspur dengan sepakan kaki kiri terukur. Always seems to be in the thick of it whenever he's up against City and he's... Manchester City mencoba membalas, tetapi tak mendapatkan jalan. Tottenham Hotspur pun menang dan menempati posisi 10 Premier League dengan 3 poin, sedang Manchester City di urutan ke-13. Newcastle United versus West Ham United, The Hammers menang besar 4-2. West Ham United melawan Newcastle United pada pekan pertama Liga Inggris 2021-2022. Pertandingan itu berlangsung di kandang Newcastle, St. James Park, Minggu 15 Agustus 2021, malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan berjalan ketat sejak menit pertama sehingga hujan gol pun terjadi. Meski begitu, The Hammers mampu memenangkan pertandingan dengan skor besar 4-2. Harry Kane hilang dari skuad Tottenham kontra Manchester City. Tottenham memberikan kejutan dalam laga perdananya di Premier League 2021-2022 yang digelar hari Minggu 15 Agustus 2021. Tidak ada nama sang bintang Harry Kane baik dalam starting 11 maupun daftar pemain cadangan. Keputusan ini jelas mengejutkan banyak kalangan. Lantas, apakah ini pertanda bahwa Tottenham bakal menjual Kane sebelum bursa transfer musim panas ditutup? Menurut sejumlah laporan, beberapa klub papan atas diketahui tengah berbaris untuk mendapatkan tanda tangannya. Manchester City adalah salah satu klub yang meminatinya. Mereka bahkan dikabarkan telah menyiapkan dana sebesar 100 juta pound sterling untuk membawanya pindah ke Etihad Stadium dalam waktu dekat ini. Pep Guardiola panen rekor buruk. Kekalahan Manchester City saat melawan Tottenham Hotspur rupanya membuat Pep Guardiola memanen rekor buruk. Dilansir dari Optajo, Guardiola mencatatkan rapor buruk selama bertandang ke kandang Spurs. Dalam 4 pertemuan terakhir di kandang Spurs, pelatih asal Spanyol itu selalu kalah dan gagal mencetak gol. Tak hanya itu, secara keseluruhan, Guardiola juga mencatatkan 5 kali kekalahan melawan The Lily Whites di semua kompetisi. Catatan tersebut merupakan yang paling banyak di antara klub lain yang pernah dilawan Guardiola sepanjang karirnya. Sterling bersumpah City akan bangkit dari kekalahan laga pembuka. Raheem Sterling bersumpah ia dan rekan-rekannya di Manchester City akan bangkit dari kekalahan di laga pekan pembuka Liga Inggris 2021-2022 yang mereka derita dengan skor 0-1 kontra Tottenham Hotspur. Hasil tersebut membuat City untuk pertama kalinya mengawali musim dengan kekalahan. Bukan saja sejak ditangani Pep Guardiola, tetapi juga setelah 10 musim terakhir selalu bisa memulai dengan kemenangan. Selalu sulit mengawali sesuatu dengan kekalahan, tetapi ini perjalanan yang panjang. Kami harus tetap fokus dan bangkit dari hasil ini, kata Sterling selepas laga dikutip dari laman resmi City. Pertama sejak 2017, MU buka musim di puncak. Untuk pertama kalinya sejak 2017, Manchester United membuka musim mereka dengan menduduki puncak klasemen Liga Premier Inggris selepas rangkaian laga pekan pembuka. Tim besutan Ole Gunnar Solskjaer itu tampil beringas di pertandingan pertama mereka musim ini dengan melumat Leeds United 5-1 di Old Trafford.
Terakhir kali MU menutup pekan pembuka Liga Premier Inggris dengan berada di puncak klasemen adalah pada musim 2017-2018 saat masih ditangani Jose Mourinho, dan kala itu mereka melakukannya dengan menghantam West Ham United 4-0 di laga pertama. Pekan pembuka Liga Inggris musim ini juga menandai kelanjutan tren tidak ada laga imbang dari seluruh 10 pertandingan sebagaimana terjadi musim lalu. Diwarnai 2 kartu merah, Atletico raih kemenangan di kandang Celta Vigo. Juara bertahan La Liga Atletico Madrid melakoni laga perdana musim 2021-2022 dengan bertandang ke markas Celta Vigo pada Minggu 15 Agustus. Di laga tersebut, Atletico sukses meraih kemenangan 2-1. Atletico unggul lebih dulu di menit ke-23 lewat gol Angel Correa. Celta Vigo mendapat hadiah penalti di menit ke-59 usai Marcos Llorente melakukan handball di kotak terlarang. Thiago Aspas yang ditunjuk menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugas dengan baik. Thiago Aspas que lo va a transformar engañando a Jan Oblak. Pada menit ke-64, Atletico kembali unggul melalui gol kedua Angel Correa. Saúl que no va a desperdiciar Ángel Correa, excelente. Jelang pertandingan berakhir, wasit harus mengeluarkan 2 kartu merah. Ini berawal dari pelanggaran Hugo Malo terhadap Luis Suarez. Tindakan Malo tersebut langsung direspon Hermoso yang geram sehingga keduanya terlibat cekcok hingga diusir keluar lapangan. Kemenangan tersebut membuat Atletico berada di posisi keempat dengan 3 poin, sementara Celta Vigo berada di posisi ke-16 dengan nil poin. Martin Braithwaite garang, Barcelona gebuk Real Sociedad. Barcelona menjamu Real Sociedad dalam pertandingan pekan perdana La Liga 2021-2022 di Camp Nou pada Senin 16 Agustus. Di laga tersebut, Barcelona berhasil menggebuk Real Sociedad dengan skor 4-2. Barcelona mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Gerard Piqué di menit ke-19. Manuel Alguacil. Asistencia del debutante. Serta brace Martin Braithwaite di menit ke-45. A la Real Sociedad, sobre todo en los primeros 30 minutos, acabando la primera parte. Dan di menit ke-59. Jordi Alba penetrando, recibiendo de Memphis el despeje de Remiro. Real Sociedad memperkecil ketertinggalan dengan mencetak 2 gol melalui Julen Lopete di menit ke-82. En el estadio del Camp Nou. Y aquí el debutante Julen Lopete, 20 años, lograba cruzar. Dan Mikel Oyarzabal di menit ke-85. En la segunda mitad la Real Sociedad, lanzamiento de Mikel Oyarzabal y adentro. Namun Barcelona kembali mencetak gol di menit ke-90 lewat gol Sergi Roberto. La victoria al Barcelona, pero llegó esta contra. Griezmann administra bien el cambio de ritmo de Martin. Hasil ini membuat Barcelona bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, sedangkan Real Sociedad menempati posisi ke-18 dengan 0 poin. Sementara itu, di pertandingan lain, Sevilla menang 3-0 atas Rayo Vallecano. Era baru Leipzig bersama Jesse Marsch ditandai kekalahan lawan Mainz. RB Leipzig mengawali era baru bersama manajer Jesse Marsch ditandai dengan kekalahan 0-1 melawan VSV Mainz dalam laga pekan pembuka Liga Jerman 2021-2022 di Stadion MIWI Arena, Minggu 15 Agustus. Gol sematawayang Mainz dalam pertandingan ini dicetak oleh Moussa Niakate di menit ke-13. Hasil ini membuat Leipzig menempati posisi ke-14 dengan nil poin, sedangkan Mainz berada di posisi ke-5 dengan 3 poin. Sementara itu di pertandingan lain, FC Köln menang 3-1 atas Hertha Berlin. Ex-striker Atletico Madrid Diego Costa gabung klub Brazil Atlético Mineiro. Mantan striker Chelsea Diego Costa telah bergabung bersama Atlético Mineiro secara gratis.
Pemain berusia 32 tahun itu sepakat untuk menandatangani kontrak bersama klub Brazil tersebut hingga Desember 2022. Costa menghabiskan 8 bulan berstatus tanpa klub setelah kontraknya diputus lebih awal oleh Atletico Madrid di pertengahan musim 2020-2021. Costa lahir dan besar di Brazil. Dia pernah 2 kali bermain untuk tim Samba di laga persahabatan pada Maret 2013, tetapi setelah diberikan kewarganegaraan Spanyol, dia memilih bermain untuk La Furia Roja pada 2013. Meski melempem di Arsenal, Aubameyang masih diminati Barcelona. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan tertarik untuk memboyong penyerang Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Namun tak cuma Aubameyang yang disebut menarik minat Barca, mereka juga disebut tertarik merekrut tandemnya di lini serang The Gunners, Alexander Lacazette. Surat kabar Sport menyebut Barca punya kans memboyong Lacazette, sebab pemain yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi di Arsenal itu membuka pintu pindah ke Camp Nou. Laporan itu juga menyebutkan Barcelona juga punya kans merekrut Pierre-Emerick Aubameyang, sebab pemain Gabon itu juga bersedia membela Blaugrana. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!